Hai Sobat Puding. Dalam video kali ini saya akan mengajak Sobat Puding untuk bersama-sama belajar untuk mendapatkan untung melalui perhitungan resep yang tepat ya. Tetapi sebelumnya saya akan membagikan resep-resep puding dasar yang praktis. Ya, jadi puding-puding dasar ini yang akan saya bagikan, inilah resep yang selalu saya pakai untuk jualan. Dari awal sampai yang kemarin-kemarin saya memutuskan untuk berhenti menerima puding. Lah, inilah resep yang saya pakai ya. Pertama, puding original. Rasa susu ya, susu cairnya semua merek dan gambar-gambarnya bisa lihat di video-video sebelumnya ya, yang mengenai pengenalan bahan dasar. Nah, di situ ada merek-mereknya semua ya. Nah, yang pertama adalah 700 ml susu cair ya, 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar. Inilah yang saya pakai, tidak ada campuran apapun lagi ya, dan rasanya juga enak dan tidak ribet-ribet untuk cari bahan-bahan lainnya lagi, karena kita juga lebih fokus ke hiasnya juga ya. Puding dasar ini sudah enak sekali. Pertama langkahnya, bahan kering ini dicampur, diratakan di dalam satu mangkok ya. Baru masukkan ke dalam panci yang udah isi susu cair. Baru diaduk sama pengocok ini. Ya, setelah sudah tercampur rata, baru nyalakan kompor. Gimana gambar kompor? Gak apa-apa, jelek-jelek, gak apa-apa lah ya. Yang penting ngerti ya. Ya, aduk satu arah. Ya, kenapa mesti satu arah? Supaya susunya tidak pecah, tidak terpisah maksud saya ya. Nah, sampai sudah didih. Nah, sudah. Baru tuangkan ke dalam loyang atau cetakan yang dibutuhkan ya. Ini juga bisa langsung tambahkan dengan biskuit Oreo. Jika sudah didih, nah kalau original ya udah sampai di sini aja. Kalau pengen tambahkan biskuit Oreo, setelah didih, biskuit Oreo-nya ditumbuk ya, bagian hitam-hitamnya dihancurkan di dalam plastik kiloan. Sudah didih, masukkan ke sini, aduk rata lagi. Ingat ya, matikan dulu apinya ya. Aduk rata baru masukkan ke loyang. Ya, sampai di sini paham untuk puding susu rasa original. Berikutnya, puding rasa coklat. Puding rasa coklat sama ya. Pertama 700 ml susu cair yang rasa coklat. Sekali lagi, untuk bahannya semua bisa lihat di video sebelumnya yang pengenalan bahan dasar puding. Gula sama 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar ya, dan 1 sendok teh bubuk coklat. Bahan kering ini dicampurkan di dalam satu wadah ya, aduk saja dengan rata, aduk saja pakai sendok yang rata. Baru masukkan ke dalam panci yang sudah diisi dengan susu cair ini ya. Dimasukkan bahan keringnya, diaduk pakai whisk sampai rata, baru nyalakan api kompor. Aduk terus satu arah supaya susunya tidak terpisah atau pecah. Setelah didih,
dan uapnya sudah agak menghilang, ditambah setengah sendok teh pasta coklat, pasta rasa coklat. Untuk merek yang saya pakai bisa lihat di video sebelumnya ya. Sampai di sini puding yang rasa coklat yang biasa saya pakai buat jualan. Berikutnya puding strawberry. Strawberry ya. 500 ml susu cair strawberry yang rasa strawberry. Kalau enggak mau ribet-ribet ukur ke gelas ukur, bisa beli aja yang kecil. Ya kan dia ada yang isi 250 ml tuh. Ya, beli 2 aja. Jadi langsung semuanya dimasukkan ke dalam panci. Oke. Dan 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar ya, sekali lagi mereknya bisa lihat, semua yang saya pakai ini bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah ini dicampur, diaduk rata ya, diaduk rata dengan sendok, baru dimasukkan ke dalam panci yang sudah diisi susu, dimasukkan, diaduk dengan wax ini, pengocok ini, diputar satu arah. Sudah tercampur rata, baru nyalakan. Ya, selama proses pemasakan tetap harus diaduk satu arah supaya susunya tidak terpisah atau pecah. Ya, sudah didih, tuangkan ke dalam loyang atau satu wadah dulu. Ya, tunggu uapnya agak menghilang. Sambil tunggu ini kita buat jus. Strawberry saya beli di pasar atau di fresh market. 1 pak saya bagi 2. Yang satu saya blender dengan campuran air sedikit. Nanti kita ambil 2 dan disaring ya, ingat, dan disaring. Ambil 250 ml jusnya. Ya, sisanya potong-potong kecil, dadu. Setelah ini uapnya sudah agak menghilang, ya, jus campur ke dalam ini, aduk sampai rata, baru kita masukkan potongan stroberinya ke dalam panci atau cetakan. Baru kita tunggu uapnya benar-benar sudah hilang, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Ya. Berikutnya puding rasa mangga. Puding rasa mangga 700. Puding rasa mangga ini 500 susu cair yang putih. Ya, yang vanila biasa. Yang warna biru ya. Untuk bahannya bisa lihat ya di video berikut sebelumnya itu. 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar. Ini bahannya dicampur dulu, bahan kering diaduk dulu sampai rata. Baru masukkan ke dalam panci yang sudah isi susu, diaduk. Setelah rata tercampur, baru nyalakan kompor. Selama proses pembuatan pemasakan ini, aduk terus satu arah supaya susunya tidak terpisah. Ya, supaya susunya tidak terpisah atau pecah. Sudah didih, kita diamkan sampai uapnya rada menghilang. Sambil tunggu uapnya menghilang, kita buat jus mangga, buah mangga. Saya biasa beli yang harum manis, ya.
Dibagi setengahnya, saya jus. Dikasih sedikit air, saya ukur 250 ml. Separohnya lagi saya potong dadu-dadu. Ya, kalau buah mangganya kurang manis, bisa di sini ditambahkan setengah sendok teh pasta mangga. Tapi kalau mangganya sudah manis, tidak perlu, ya. Nah, lanjut lagi di sini. Jika uapnya sudah rada menghilang, jusnya masukkan ke sini, aduk dulu sampai rata, baru dimasukkan ke dalam loyang, baru ditaburin yang dadu-dadu. Sampai di sini paham ya untuk puding rasa mangga. Nah, sekarang saya akan membagikan resep agar-agar bening yang untuk disiram, ya, supaya tidak menggeser. Biasanya saya pakai 1 bungkus agar-agar, ya, 50 gram gula pasir, oke, dan 500 ml air matang. Ini dicampur biasa, masukkan aja, campur, baru masukkan ke panci yang udah isi air, diaduk pakai ini, dinyalakan atas kompor, ya. Nah, agar bening ini saya juga kalau mau membuat pewarna yang warnanya hitam, saya pakai bubuk karkol, bubuk bambu ya namanya ya. Itu bagus juga. Jadi pakai adonan bening ini, kita ambil seperlunya, baru kita campurkan bubuk, tambah kita keluarkan adonannya, keluarkan. Nah, kita campur pakai seperlunya aja ya. Jadi ambil seperlunya aja, campur bubuk karkol, bubuk bambu, ya. Kita campur nanti dia sampai dia benar-benar hitam ya. Nah, itu bagus karena tidak luntur. Kalau kita pakai pewarna hitam, biasanya cepat luntur. Ya, ramai sampai di sini. Nah, sekarang yang Nutrijel, jelly bening. Jelly bening ini biasa saya buat karena dia lebih bening dibanding agar-agar. Jadi kalau saya buat puding kolam ikan, saya jadikan ini sebagai airnya, ya. Lebih mudah juga untuk membuat gelembung-gelembung. Jadi kita pakai suntikan. Kalau sudah setengah membeku, kita pakai suntikan ke adonan bening jelinya ini, lebih cepat gelembungnya dibanding agar-agar, ya. Ingat, jelly dia lebih bening ya. Nah, resepnya seperti biasa, ini 700 air matang, air putih matang, ya. Gula saya pakai 125 gram gula pasir, dan 1 bungkus Nutrijel yang plain. Oke, kalau yang mau rasa leci ya boleh aja, silakan, tergantung selera ya. Oke, seperti biasa, bahan keringnya kita campur dulu, aduk dulu yang rata, ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam panci yang isinya air, aduk sampai rata, baru nyalakan kompor dan didihkan, ya. Kalau untuk agar bening jelly yang pakai air matang ini, ya bolehlah, kalau mau aduk nggak satu arah, bolak-balik ya boleh aja, nggak masalah. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Jadi sekarang kita masuk ke perhitungan resep. Ya, jadi pertama kita mesti tentukan centong sayur apa yang kita pakai sebagai takaran setiap kali kita mengambil adonan tersebut. Misalnya dalam satu resep yang tadi saya kasih tahu, oh iya, satu resep lagi yang untuk puding 3D.
puding 3 dimensi supaya dia lebih kencang. Nah, saya biasanya pakai agar-agar Jepang. Saya beli di Malaysia. Itu lebih nggak berair. Tetapi bisa kok digantikan dengan agar-agar yang swallow yang biasa aku pakai itu. Bisa juga. Ini takarannya ya. Jadi untuk airnya 350 ml air matang ya. Gulanya 50 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar ya. Cara masaknya sama, ini dicampur dulu yang kering-kering, baru masukkan ke dalam panci yang isi air. Udah tercampur rata, baru nyalakan kompor ya. Udah didih. Ini bisa, bukan air matang, sorry, ini susu cair putih ya. Nah, ini yang isi susu. Nah, sudah didih, diaduk satu arah. Kalau sudah didih baru dipisah-pisahkan mau kasih pewarna apa sesuai dengan kebutuhan ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Pertama kita tentukan dulu centong dan apa yang centong yang kita pakai untuk setiap kali kita membuat takarannya. Misalnya dalam satu resep puding dasar itu, puding dasar ada 24. Kalau saya ini 24 centong sayur biasa. Satu resepnya saya yang tadi puding dasar original 24 centong ini ya. Jadi untuk satu loyang biasa yang 20 cm, saya pakai 2 resep. Jadi langsung masuk. Kecuali kalau mau 2 rasa, berarti satu resep. Tipsnya ada ya di video-video yang tips itu. Jadi tunggu beku di suhu ruangan baru dikasih satu resep lagi. Ya, itu untuk puding dasar. Gimana kalau untuk puding hias? Puding hias. Kalau kita tentukan dulu cetakannya semua, kita hitung dulu, ukur pakai air putih, air matang. Saya sekalian biasa buat bilas. Ukur dulu, butuhnya misalnya cuman 3 centong atau 5 centong misalnya. Ya udah, berarti bagi 24 dibagi 5 jadi berapa resep. Jadi dihitung. Ya, jadi kita nggak membuat adonan berlebihan. Ya, di situ kita pertama juga bisa lebih irit kan. Jadi nggak membuang adonan berlebih, lebih paling sedikit aja. Ya, kalau untuk agar-agar bening saya biasa cuman bikin untuk lengketin ya. Saya bikin 1/4 resep, 1/8 resep. Ya, jadi benar-benar aku hitung. Ya, oke. Sobat puding, inilah video-video teorinya saya. Sekali lagi ini hanya sharing saja berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami dan apa yang saya lakukan. Ya, belum tentu saya benar. Jadi yang menurut sobat puding mau benar mau ikut dilakukan ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Benar, saya hanya sharing saja ya. Oke. Nah, untuk video-video berikutnya saya langsung praktek menghias puding ya. Nantikan video-video aku berikutnya menghias puding. Oh iya, jika kalau temen sobat puding ada ide-ide pengen buat puding hias tema apa, boleh ya komen aja di bawah. Buat dong tema Natal, tema ini, tema itu, boleh. Kalau saya bisa, saya buatkan ya. Oke, semoga bermanfaat sobat puding. Terima kasih sudah menonton video-video teorinya saya. Bye, sampai jumpa di video puding hias berikutnya. Bye.